Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dengan Aksara Agro and Farm kali ini kami berada di kebun porang. Kebetulan berada yang di atas pondok Aksara. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips kepada teman-teman terkait dengan beberapa informasi yang saya terima untuk penjualan porang. Itu di bulan-bulan gini itu mulai marak sistem jual beli yang akan saya ceritakan setelah ini teman-teman. Nah, jadi mulai ada gerakan dari, ya bisa dibilang pedagang tengkulak atau tangan kanan dari pabrik yang mereka-mereka itu mulai bergerilya langsung mendatangi kebun porang. Jadi tidak hanya bertemu dengan pemilik kebun, tapi langsung mendatangi kebun porang. Nah, biasanya mereka itu langsung survei, menanyakan berapa bibit yang berada di lahan kita, kemudian bibitnya dari bibit umbi berapa ons atau katak. Biasanya kalau katak mereka masih kurang tertarik. Biasanya akan nanya yang tertarik itu yang bibit umbi mini seperti itu. Nah, setelah itu nanti ditanya berarti kira-kira estimasinya jumlah sekian bibit, dari bibit segini estimasi hasil panennya sekian, akan dikalikan oleh mereka dalam satu area kebun itu sejumlah sekian ton seperti itu. Nah, jadi sistem tersebut biasanya kalau pada umumnya itu teman-teman sudah tahu namanya ijon. Nah, kalau di desa kami lebih familiar dengan istilahnya nebas, jadi ditebas gitu sama pedagang. Nah, bergerilyanya penebas, pedagang atau tangan kanan pabrik porang itu tak lain tak bukan, ya mereka ingin ingin aman dulu di awal. Ingin aman dulu di awal itu artinya agar mendapatkan kuota yang dibutuhkan oleh pabrik. Nah, kami dari Aksara Agro and Farm ingin memberikan tips kepada rekan-rekan petani khususnya dalam hal ini. Ya memang ke satu sisi petani ada yang butuh. Kalau di kami sebenarnya di desa kami itu sebenarnya untuk sistem tebasan atau ijon itu tidak hanya di porang saja teman-teman, itu juga berlaku di misalkan buka lahan, terus jagung, panen jagung, padi, itu juga seperti itu. Bahkan cengkeh seperti di kami itu juga, ini ada beberapa pohon cengkeh seperti ini, itu juga ada yang sistem tebasan. Nah, untuk petani sebaiknya kenapa dihindari, karena nanti ada potensi itu entah untung atau rugi. Nah, kita nggak tahu perhitungan nantinya. Karena biasanya penebas itu datang ke kebun kita itu sebelum, bahkan jauh sebelum musim panen teman-teman. Nah, tapi kalau orang-orang petani itu statusnya itu butuh uang, ya mereka akan mengiyakan atau menyetujui deal sepakat dengan harga sistem tebasan seperti itu. Nah, kalau sudah disetujui, ya bisa jadi nanti petani bisa jadi bisa untung, bisa jadi juga rugi. Tapi kalau saran dari kami dengan khususnya di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, itu pabrik juga belum buka. Terus di saat ini masih bulan akhir Februari, di mana pertumbuhan porang itu masih di akhir Januari teman-teman, akhir Januari 2023 pertumbuhan porang itu masih di fase perpindahan ke fase generatif. Artinya apa? Artinya jangan sampai nanti teman-teman kecewa setelah mengiyakan sistem ijon, yang kedua nanti juga rugi seperti itu, karena dengan tanpa sistem ijon pun kita nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, cuman memang kehadiran pedagang-pedagang yang atau tangan kanan pabrik untuk sistem ijon itu satu sisi juga tanda kutip itu membantu petani yang memang saat ini itu membutuhkan uang dalam jumlah tertentu. Tak lain tak bukan, ya petani karena mengandalkan dari porang, karena tidak ada tanaman lain, ya akhirnya dia mengiyakan atau setuju dengan akad atau jual beli sistem ijon seperti itu.
Kalau masalah agama, di agama kami itu jelas tidak diperbolehkan. Dasarnya cukup jelas karena ada pihak yang dirugikan. Jadi dasarnya tidak boleh atau haram itu karena ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan kerugian itu tidak hanya di petaninya saja teman-teman, tapi juga bisa di pedagangnya. Siapa tahu, kita nggak tahu, karena yang namanya tanaman itu kan bertemunya itu sangat tergantung dari alam. Teman-teman tentu juga sudah mengalami pekan-pekan kemarin di mana hujan tidak turun 10 hari, 2 minggu. Ya, teman-teman yang menanam porang di dataran rendah tanpa naungan, bahkan dengan naungan jagung pun itu akan mengalami dorman dini. Padahal bibitnya dari bibit umbi mini sampai yang setengah on 1 kilo. Begitu pula yang di dataran tinggi seperti kami di MDPL 500-an. Kadang ada hujan lebat pun juga kita harus sering-sering katakanlah ada yang ambruk atau tidak. Belum tentu porangnya yang ambruk, tetapi bisa jadi seperti pengalaman kami, batang kelapa, kemudian kemarin batang pepaya. Nah, jadi plus minus. Yang namanya kita menanam di dataran tinggi, dataran rendah, tanpa naungan, dengan naungan, itu semua pasti ada plus minusnya. Nah, kembali lagi ke topik tadi itu, bahwa yang tangan kanan pabrik, karena memang mereka sekarang mulai bergerilya. Kenapa ya? Karena dalam rangka mengamankan kuota, di mana pada 2023 ini makin banyak pabrik yang mendapatkan persetujuan GACC ekspor, itu mereka berebut hasil umbi mentah dari petani. Tips dari kami ya, petani mulai harus berani dan kreatif untuk membuat chips kering. Chips kering itu pun kalau jemur matahari tantangannya juga cuaca. Nah, seperti itu. Kami pun di sini jaraknya cukup rapat teman-teman, hanya 1 jengkal tangan saja dari bibit umbi mini, termasuk rapat. Saat ini kita semiliarkan, artinya gulma-gulma untuk tanaman porang dari bibit umbi mini itu kategorinya masih segini, masih aman lah, tidak terlalu bersih-bersih. Karena kalau terlalu bersih seperti kemarin 1 mingguan tidak hujan, tanah itu masih relatif lembab. Nah, tapi memang resiko dari kita terlalu rapat itu ada tanaman porang yang di bagian tengah itu berbelok-belok, tidak tegak langsung. Kenapa? Dia cari ruang sinar matahari teman-teman, di mana dia paling mudah mendapatkan asupan sinar matahari. Jadi berbelok-belok itu tidak patah, tetapi dia mencoba mencari sinar matahari. Memang idealnya itu jarak agak longgar, 30-40 cm. Tetapi kembali kami itu ingin melakukan efisiensi. Artinya apa? Berapa efisiensi biaya, perawatan dan sebagainya. Artinya nanti dengan harga porang mau berapapun, kami bisa mendapatkan HPP yang seminimal mungkin. Artinya nanti yang menjadi penentu itu pengali dari jumlah bibit yang kami tanam, bukan tergantung dari harga saat itu, harga berapa. Nah, jadi itu teman-teman video kali ini yang kami ceritakan. Silahkan nanti memberikan masukan, bantahan bahkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Setelah ini kita akan menyampaikan lagi cerita tentang porang, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.